Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video ini. Nama saya Aju Ilma Mukhtar Astar dari kelas 10 TKJ 1. Kali ini saya akan membahas materi mengenai jaringan WLAN. Bang, WLAN itu apa sih? WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network atau jaringan lokal dari sebuah komputer yang media transmisinya menggunakan suatu gelombang radio. Dengan kata lain, apabila ingin menghubungkan ke beberapa perangkat ataupun internet, sudah dapat menggunakan sinyal secara wireless atau nirkabel. Selanjutnya, komponen WLAN. Setelah mengetahui apa itu WLAN, sekarang kalian harus mengerti juga mengenai beberapa komponen yang terdapat di dalam teknologi ini. Supaya ketika kalian ingin menggunakan teknologi seperti ini, kalian tidak perlu lagi bingung mengenai apa saja yang harus dipersiapkan. Untuk komponennya sendiri, hanya terdiri dari beberapa perangkat sebagai berikut. Yang pertama, ada perangkat komputer atau smartphone yang akan kalian gunakan sebagai alat penghubung dengan sinyal wireless atau untuk mengakses internet. Yang kedua, antena. Antena sendiri akan berguna sebagai penyebar sinyal dan juga mempengaruhi radius dari jangkauan perangkat kalian terhadap sinyal tersebut. Yang ketiga, access point. Perangkat satu ini memiliki fungsi untuk mengubah sinyal analog yang ada menjadi sinyal digital. Sinyal digital tersebut nantinya akan disebarkan menggunakan perangkat antena sebelumnya. Yang keempat, ada WLAN interface. Kalau perangkat WLAN interface akan berfungsi untuk menangkap sinyal yang telah dipasangkan pada gadget kalian seperti smartphone. Selanjutnya, berbagai teknologi pada WLAN. Ada dua macam operasi dasar pada IEEE. Yang pertama adalah mode infrastruktur, dan yang kedua adalah mode ad hoc. Pada mode infrastruktur, berbagai unit seluler sedang berkomunikasi akan dilakukan di access point, yang juga berfungsi sebagai jembatan untuk menuju jaringan lainnya. Sedangkan di dalam mode ad hoc, file data akan ditransmisikan langsung oleh berbagai unit seluler secara peer-to-peer, atau saling terhubung. Kelebihan WLAN yaitu yang pertama adalah mobilitas yang lebih tinggi. Tentu saja yang namanya teknologi nirkabel akan memberikan mobilitas tinggi dibandingkan dengan berbagai teknologi yang masih memerlukan kabel. Apalagi di zaman sekarang ini yang mana berbagai kegiatan harus dilakukan di banyak tempat dan membutuhkan mobilitas yang tinggi pula. Yang kedua, pemasangan mudah serta seperti yang kami sebutkan dalam kelebihan sebelumnya, bahwa untuk memasang alat ini sudah sangat mudah dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Teknologi ini juga bisa kalian gunakan sebagai alternatif penghubung antara perangkat komputer yang kalian miliki dengan gadget kalian seperti smartphone. Yang ketiga, fleksibel. Dengan teknologi nirkabel, sudah pasti kalian sebagai pengguna tetap bisa menggunakannya sembari berpindah-pindah tempat. Tidak seperti teknologi yang masih menggunakan kabel, yang mengharuskan kalian diam saja di satu tempat dan tidak bisa kemana-mana. Selanjutnya, kekurangan teknologi WLAN. Yang pertama, keamanan data kurang. Karena lebih bebas dan fleksibel, tentu saja kerahasiaan atau keamanan data yang kalian gunakan bisa saja menjadi lebih tidak aman. Walaupun saat ini juga sudah ada banyak sekali teknologi keamanan yang bisa digunakan, namun masih saja ada orang yang tidak bertanggung jawab yang berhasil membobolnya. Yang kedua, sinyal gangguan. Terkadang sinyal tersebut mengalami gangguan hingga kita tidak bisa terhubung dengan jaringan sama sekali. Itu adalah kekurangan dari teknologi ini yang sering sekali menjadi masalah bagi orang yang menggunakannya. Namun, kekurangannya ini juga masih bisa diatasi dengan berbagai cara yang sudah bisa kalian temukan dengan mudah melalui dunia maya. Manfaat
WLAN dalam kehidupan. WLAN singkatan dari Wireless Local Area Network. Dengan kata lain, kalian tidak memerlukan kabel untuk penggunaan teknologi ini, yang mana akan memudahkan kalian untuk menambah atau memindahkan workstation yang kalian miliki. Yang kedua, WLAN juga akan membuat kalian bisa mengakses jaringan dari mana saja, selama masih dalam jangkauan jaringan yang tersedia. Yang ketiga, dengan adanya teknologi nirkabel, berbagai daerah yang awalnya sulit untuk mendapat konektivitas dikarenakan sulitnya meletakkan kabel, akhirnya bisa tercakupi. Yang keempat, karena pemasangannya mudah dan harga yang terjangkau, teknologi ini juga bisa dirasakan dan digunakan oleh semua kalangan. Yang kelima, mobilitas tinggi akibat memakai WLAN juga akan membuat produktivitas yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, berbagai macam topologi jaringan yang kalian butuhkan juga sudah bisa digunakan menggunakan teknologi ini. Mungkin itu saja pembahasan mengenai materi jaringan WLAN. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.